di sini. Sebelum kita menghitung PPh, aku mau jelasin dulu nih, kenapa sih kita wajib membayar pajak? Karena pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dan membiayai pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Karena kita harus menentukan golongan atau status PPh, apa itu golongan atau status PPh? Golongan atau status PTKP singkatan dari penghasilan tidak kena pajak yang dikenal adalah PTKPK, yaitu penghasilan tidak kena pajak kawin, dan PTKPTK penghasilan tidak kena pajak tidak kawin. Status ini digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Dan terdiri dari apa saja sih? Golongan yang terdiri dari WP atau wajib pajak sendiri sebesar 54 juta untuk dirinya sendiri yang menjadi wajib pajak. K0, kawin tanpa tanggungan sebesar 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Total untuk K0 54 juta ditambah 4.500.000 menjadi 58.500.000. Tanggungannya 4.500.000 per orang tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang per wajib pajak. Contoh status dan total PTKP. Di sini yang pertama ada TK 0 tidak kawin 0 tanggungan sebesar 54 juta. Dan selanjutnya ada K0 kawin 0 tanggungan sebesar 58.500.000. Dan selanjutnya ada K1 kawin 1 tanggungan 58.500.000 tambah 4.500.000 menjadi 63 juta. K2 kawin 2 tanggungan sebesar 63 juta ditambah 4.500.000 menjadi 67.500.000. K3 kawin 3 tanggungan sebesar 67.500.000 ditambah 4.500.000 menjadi 72 juta. Selain kita menentukan golongan PPh, kita juga harus menggunakan PPh pasal 21. Apa sih PPh pasal 21? Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Nah, karena kita akan menghitung PPh atas gaji rapel, apa itu gaji rapel? Nah, itu dia penjelasan dari kita. Langsung aja yuk kita ke cara menghitungnya. Di sini sudah ada contoh soal, yaitu Pak Taslim seorang karyawan swasta yang bekerja di PT AKL dengan status menikah dan mempunyai anak 3. Setiap bulan Pak Taslim menerima gaji sebesar 10 juta per bulan, namun pada bulan Mei 2025 gajinya naik menjadi 12 juta per bulan. Gaji berlaku surut. Selain mendapat gaji, Pak Taslim mengikuti iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan dan iuran JHT sebesar 2%. Hitunglah PPh 21 atas gaji rapel dari Januari sampai dengan April. Penjelasannya yang pertama itu ada gaji bulan Januari. Ini kita isi sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan mencari penghasilan neto, yaitu pengurangan dari biaya jabatan 5% dikali gaji per bulan, yaitu sebesar Rp500.000. Selanjutnya yang termasuk pengurangan itu juga ada iuran pensiun. Di sini iuran pensiun sebesar Rp100.000. Karena di soal tadi ada iuran JHT sebesar 2%, jadi iuran JHT kita isi, yaitu cara pengisiannya 2% dikali gaji. 2% dikali 10 juta rupiah jadi Rp200.000. Lalu semua hasil pengurangan kita jumlahkan, yaitu menjadi Rp800.000.
Maaf teman-teman, jadi di sini ada kesalahan. Ini 10 jutanya kita pindah ke posisi kanan untuk memudahkan penjumlahan nantinya. Nah, kita di sini akan mengetahui penghasilan netonya, yaitu dari gaji bulan Januari sebesar 10 juta dikurang yaitu penjumlahan dari biaya jabatan, iuran pensiun, JHT yaitu sebesar 800.000 menjadi 9.200.000. Cara mendapatkan penghasilan neto setahun yaitu dari penghasilan neto sebulan dikali 12. 12 itu dapat dari 12 bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya kita akan mencari penghasilan tidak kena pajak setahun, yaitu di sini kawin dengan 3 tanggungan, yaitu pertama WP pribadi sebesar 54 juta, WP kawin yaitu 4.500.000 dan WP 3 anak yaitu sebesar 13.500.000. Lalu kita jumlahkan WP pribadi, WP kawin, dan WP 3 anak, yaitu PTKP setahun yang menjadi 72 juta rupiah. Penghasilan neto setahun dikurang PTKP setahun, yaitu hasilnya menjadi penghasilan kena pajak setahun, yaitu menjadi 38.400.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dikali 38.400.000. 5% dapat dari PPh pasal 21 yang sudah ditentukan, yang sudah saya cantumkan di awal video. Hasil dari 5% dikali 38.400.000 menjadi 1.920.000. Jadi, hasil dari PPh pasal 21 Januari yaitu dari hasil PPh pasal 21 terutang dibagi 12. Hasilnya yaitu jadi Rp160.000. Sekarang kita hitung PPh 21 yang bulan Mei. Karena penghasilan berlaku surut, berarti gaji dari bulan Januari sampai dengan April ada tambahan sebesar Rp2 juta dikali 4 bulan, yaitu menjadi Rp8 juta. Lalu kita isi gaji bulan Mei yaitu sebesar Rp12 juta. Selanjutnya kita akan mencari penghasilan neto, yaitu pertama biaya jabatan. Biaya jabatan itu maksimal Rp500.000 ya teman-teman. Terus iuran pensiun itu Rp100.000 dan iuran JHT 2% dikali gaji, yaitu menjadi 2% dikali 12 juta menjadi Rp2.400.000. Lalu kita jumlahkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan JHT-nya menjadi Rp840.000. Maaf, di sini ada kesalahan, seharusnya Rp840.000 ya teman-teman. Lalu, penghasilan neto sebulan itu dari 12 juta dikurang Rp840.000. Jika penghasilan neto sebulan dikali 12, itu menjadi penghasilan neto setahun. Selanjutnya kita isi PTKP setahun, yaitu sama seperti di atas, WP pribadinya 54 juta, WP kawinnya 4.500.000, dan WP 3 anaknya 13.500.000. Jadi PTKP setahunnya dengan K3 yaitu menjadi Rp72 juta. Penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP setahun itu akan menjadi penghasilan kena pajak setahun. Selanjutnya ada PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dikali 50 juta. 50 juta yaitu dari ketentuan PPh pasal 21 yaitu sampai Rp50 juta maksimalnya, yaitu hasilnya menjadi Rp2.500.000. Lalu 15% dikali 11.920 itu dari 61.920 penghasilan kena pajak setahun dikurang 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena udah terpakai di 5% itu. Jadi hasilnya itu menjadi 1.788.000. Lalu kita jumlahkan menjadi 4.288. Selanjutnya, PPh pasal 21 bulan Mei hasilnya dari 4.288 dibagi 12. Jadi hasilnya Rp357.333.000. Lalu Rp357.333.000 dikali 4 bulan, yaitu dari PPh pasal 21 yang seharusnya dibayar dari Januari sampai dengan April.
PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai April menghasilkan Rp640.000, yaitu dari PPh pasal 21 Januari 160.000 dikali 4 bulan, yaitu jangka waktu Januari sampai dengan April. Dan yang terakhir, hasil dari PPh pasal 21 yang seharusnya dibayar dari Januari sampai April dikurang hasil PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai April akan menghasilkan PPh pasal 21 atas uang rapel dari Januari sampai dengan April. Hasilnya adalah Rp789.332.000. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Selain kita menghitung gitu, Ya lupa aku gimmick gak sih tadi aku? Itu rap gaji Rahma.